Guys, kali ini gue kedatangan narasumber yang punya kisah mistis yang berkaitan sama sahabatnya yang meninggal dunia karena... Tapi setelah sahabatnya ini meninggal selama 40 hari, dia ini didatangi sama almarhumah atau sosok dari sahabatnya dan meminta untuk dibongkar makamnya. Nah, gimana ceritanya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Eris. Kita sapa dulu aja, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik, halo. Baik ya, Mbak ya. Halo. Lentera Malam, thank you udah Sama-sama, Mbak. undang. Aman ya? Baik ya. Oke, ini Mbak Eris ini punya pengalaman horor setelah sahabatnya ini meninggal. Nah, kalau boleh tahu, sahabatnya ini meninggal karena apa nih, Mbak? Sahabat aku meninggal karena Sedekat apa nih Mbak Eris sama sahabat atau almarhumah nih? Aku cukup dekat sama sahabat aku itu yang namanya Anna. Kita temenan dari SMP sampai akhirnya sebenarnya dia anak baik-baik ya. Dari SMP, SMA dia anak yang baik-baik, anak yang pinter, cantik. Cuma berjalannya waktu, salah pergaulan, akhirnya dia terjerumus ke narkoba. Oke. Dan Mbak Eris ini sempat beberapa kali mungkin mendapatkan gangguan setelah sahabatnya ini meninggal, sampai ini yang uniknya nih. Mbak Eris menulis sebuah kata-kata atau kalimat ya di sebuah gambar ya. Apa isinya, Mbak? Isinya sih lebih kayak jangan teror lagi di dalam mimpi. Jadi aku tulis di situ, Dear Anna, tolong jangan pernah datang untuk mengganggu di mimpi lagi, karena gue bersumpah demi Allah gue gak akan pernah doain lo lagi sampai kapanpun kalau lo masih mengganggu, meneror gue di dalam mimpi. Latar kejadian ini tahun berapa, Mbak? 94-94an ke atas lah. Nah, buat yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau bisa hubungi juga nih 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Eris, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri. Kita mulai. Aku mau cerita tentang sahabat aku. Kebenaran memang mengawali karir bermusik bersama teman aku yang mau aku ceritain ini. Pertama kita tuh kenal di SMP. Itu tahun 93-94an deh. Aku kelas 1, dia kakak kelas. Kita berteman karena zaman dulu itu kan jarang banget ya yang suka musik. Kebenaran dia pertama kali yang ngenalin aku sama musik. Di saat cewek-cewek itu zaman waktu itu mereka pada suka dance gitu ya. Nah ini dia agak iconic sendiri sih, suka musik-musik yang kayak grunge gitu-gitu. Akhirnya dia kasih tahu aku tentang musik. Kita berteman di zaman itu sih. Memang kita kemana-mana sering kemana-mana bareng. Terus kebenaran orang tuanya itu beda agama. Sejalannya kita waktu berteman, terus akhirnya kita punya keinginan punya band cewek. Kita punya band cewek, tapi diawali akhirnya dia les gitar duluan. Dia les gitar duluan di waktu itu. Oke, dia les musik. Terus nggak lama kemudian dia kasih lihat ke aku
sekarang udah les musik nih. Pokoknya nanti kita akan punya impian, akan punya band cewek semua. Seperti Hall yang aku pakai ini, band Hall. Band Hall. Ya, band Hall ini kan memang istrinya Kurt Cobain, cewek juga lead singernya. Jadi si Ana ini dia selain suka musik juga, dia memang keinginan untuk bermain musik juga ada. Terus dia ngajakin aku untuk bermusik, cuman kan memang waktu itu kan kita nggak bisa, belum mengerti lah ya. Dan dia ngasih lihat aku, dia pertama kalinya dibeliin gitar Fender dari bokapnya. Akhirannya setelah SMP berjalan, kita SMA itu kita beda sekolah, dia di negeri, aku di swasta. Setelah itu SMA kelas 1 bokapnya meninggal. Terus pada saat itu naik ke kelas 2, terus disitulah dimulai dia kena karena salah pergaulan. Akhirannya cerita sama aku, gue salah pergaulan nih, gini-gini. Wah, itu parah banget, jangan mau mulai-mulai lah. Akhirannya dia gambarin teman-temannya, terus aku bilang kayaknya lebih baik pindah sekolah aja lah. Nah, akhirnya pindah sekolah. Setelah satu sekolah itu mulailah di situ ribut-ribut nih di rumahnya dia lah ya. Mungkin karena efek dari pemakaian, kan emosionalnya meningkat atau gimana, pokoknya sangat emosi banget deh. Pernah aku ke rumahnya, dia sama mamahnya itu yang udah maki-makian nggak selayaknya ibu dan anak. Tapi akhirnya aku kasih tahu sama dia, aku coba nasihatin gitu. Kenapa sih kayak gitu, itu kan dosa lah, jangan kayak begitu sama mama gini. Lo nggak tahu ya selama ini gue menyimpan rahasia apa di balik itu, kenapa gue segitunya benci sama nyokap gue. Kenapa, dan ini juga pencetus gue, kenapa gue ikut. Jadi waktu di SD, dia itu pernah ngelihat ibunya having affair sama dokter pribadinya. Bokapnya itu pilot senior, sering terbang, sementara anak-anak kan di rumah ya. Cuman yang disayangkan adalah mungkin di umur yang SD ngelihat kondisi seperti itu akan terekam ya. Dan akhirnya aku speechless kan. Oke. Dia cerita nggak sama bokapnya selama ini? Enggak, gue simpen. Karena gue nggak pengen keluarga gue hancur, karena gue sayang banget sama bokap gue. Jadi memang reasonnya yang terkuat itu adalah kenapa dia banyak ngalamin broken home, terus ya ditambah bokapnya meninggal. Akhirnya dia nggak ada pilihan lain, ya udah kan dia kena. Baru di situ kita mulai ngeband ya. Ngeband, terus di acara-acara komunitas musik. Kalau zaman dulu tuh aku karena dulu grunge, jadi komunitas musik grunge, kita manggung ke beberapa tempat, ke pensi. Dia vokal gitar, aku vokal gitar, kita punya drummer satu, itu kuliah di UI waktu. Setelah lama berjalan, ternyata dia mulai kena lagi karena masih berhubungan main dengan teman-temannya itu. Setelah itu ya at that time aku kecewa sih, karena kan zaman dulu memang itu kan dilarang banget dan bahaya ya. Urusannya sama polisi lah kalau kayak gitu-gitu. Nah, kiranya aku terus bilang udahlah nggak usah, cuman kan nggak segampang itu ya, dia masih kena sampai akhirnya lulus SMA. Dia keterima di UI sastra, terus kebenaran drummer gue juga anak UI juga, cuma memang gue beda kampus. Cuma
Dia di sana ngekos di daerah Margonda. Karena memang udah beda kampus dan kita jaraknya Jakarta dan Depok ya, maksudnya nggak yang deket lagi lah gitu. Pasti ada momen-momen kita nggak selalu bersama, cuman memang aku masih tetap main ke kosannya dia. Kita juga masih ngeband juga. Terakhir itu aku ingat sama dia sempat manggung di acaranya Visip sama Teknik waktu itu. Terus di situ aku minta nginep di rumahnya. Nah pas besoknya aku pulang dan besoknya lagi suruh balik lagi, ternyata ada kejadian dia diusir sama ibu kosnya. Karena pada saat dia pakai itu kondisinya dia sambil ngerokok dan taruhlah di kasur. Baranya itu membakar dan buat bolongan di kasur. Jadi memang kalau kondisinya kayak gitu kan dia pasti fly ya, atau apalah ya. Terus dia nggak menyadari bahwa itu membakar. Masih untungnya sih nggak kebakaran ya, cuman kondisinya waktu itu dia minta tolong sama aku ke sana untuk bantuin beres-beres barangnya dia karena gue diusir nih, tolongin gue dong. Aku kesana kan, kesana diusir, terus kita bantuin packing, cari kosan lagi. Terus memang dia nggak melibatkan keluarganya, jadi cuman aku doang yang dia punya. Jadi apa-apa selalu porannya sama aku gitu. Setelah itu pindah ke kosan yang baru lah, untungnya dapet, dan mereka juga nggak tahu alasannya apa ya pindahnya. Terus memang di situ aku baru sekali ngeliat ternyata hanya itu dia udah nggak di hidung lagi ya, tapi udah pakai dan aku yang amazed gitu, udah separah ini. Iya, karena udah nggak berasa. Yang cuma dihirup-hirup itu udah nggak ada berasa menurut dia. Terus ya udah, sekarang udah kena suntik. Aku bilang, ini pilihannya cuma dua, lo direhab apa lo bisa. Dan jawaban dia, gue memang pengen, karena memang gue udah nggak ada harapan hidup lagi, nggak ada yang gue sayang. Dan yang lucunya itu dia ngomong ya, siapa tahu kan gue bisa jamming sama Kurt Cobain. Nggak ini banget deh. Cuman ya menyedihkan sih ngedengar kayak gitu, apalagi sahabat kita ngelihat kondisinya sedang nyuntik. Cuman aku juga nggak bisa yang mau berlama-lama ya, karena kan kalau dari situ kalau kena gerbek kan pasti aku juga kena juga, meskipun cek ternyata nggak makai, cuman radius berapa kan tetap harus jadi saksi juga kan. Akhirnya memang aku nggak pernah yang nginep lagi semenjak itu, jadi cuman visit sebentar. Mungkin ada beberapa kali kondisinya sama, dia diusir lagi dengan kondisinya membolongin kasurnya dia itu. Kasusnya sama gitu ya? Kasusnya sama. Karena menurut dia gue nggak sadar, dan sadar mungkin karena kondisinya bulat, terus ada tangan dia kena api, akhirnya dia bangun langsung diairin sama dia. Jadi kondisinya selalu sama. Iya, kebayang. Akhirnya dia nggak pernah masuk lagi tuh kuliah. Nggak pernah masuk kuliah lagi, end up-nya di DO. Tapi karena saat itu aku melihat karena memang udah makin parah, jadi aku akhirnya laporan sama ibunya. Aku kasih tahu kondisinya, si Anna ini sudah kena, lebih baik direhab. Dan ibunya untungnya mendengarkan aku dan akhirnya dia direhab selama sebulan di Padang waktu itu. Responnya cepat waktu itu? Responnya cepat. Sudah di rehab selama sebulan,
Akhirnya kan dia baliklah ke Jakarta, maksudnya ke rumahnya dia ya, karena udah nggak ngekos lagi kan, udah nggak diterusin kuliahnya. Akhirnya dia setelah rehab lumayan tuh kondisinya udah fine, udah seger, udah nggak yang itu lagi. Pokoknya gue udah nggak boleh lagi main sama. Iya betul, lu nggak boleh lagi berkomunikasi dengan orang-orang itu gitu, karena dengan kondisi lo lagi kasarnya broken home gitu ya, udah nggak ada sosok ayah yang dia sayang ada di situ, jadi dia nggak tahu harus kemana, jadi kayak nggak ada tujuan. Akhirnya udah keadaan aman, kita masih tetap manggung-manggung. Jadi sebenarnya dia itu punya kakak, abang yang pertama itu dia kena juga. Kebenaran dia makanya. Cuma pernah juga pada saat aku lagi di rumahnya ya, lagi aku main di rumahnya itu pernah suatu ketika di malam hari tiba-tiba ibunya teriak-teriak manggil nama si Ana itu, Ana tolong, Ana tolong. Pas giliran keluar ternyata abangnya ditemukan minum baygon. Mau upaya begitulah ya. Akhirnya kita gercep untuk panggil ambulan, dibawa ke rumah sakit. Untungnya masih tertolong. Jadi menurut aku sih kejadiannya itu lumayan nggak jauh dari kemungkinan juga sih dia taunya juga dari abangnya, bisa jadi. Aku nggak tahu juga, dia nggak cerita sih. Cuman menurut dia lebih ke salah pergaulan. Mbak Iris kenapa bisa berpendapat kalau dia tahu dari abangnya nih? Karena waktu itu dia pernah cerita sih bahwa dia pernah dikasih obat untuk suruh jual. Dan dia juga dikenalinnya sama abangnya juga untuk yang barang-barang yang haram itu. Oh, dia sempat cerita juga ya? Dia sempat cerita. Setelah kejadian abangnya masuk rumah sakit itu, dia masih terlihat sehat, belum memulai lagi dengan hal yang itu ya. Tapi selama berjalannya waktu, tiba-tiba menurut aku ada yang aneh, karena aku ngelihat di tangannya dia tuh udah mulai banyak jejak-jejak. Jadi sepertinya dia tidak di depan aku, di belakang. Karena takut aku ngadu lagi sama mamanya untuk direhab. Tapi aku bisa tahu dari jalur tangannya itu banyak titik-titik yang kalau kita lihat mah kayaknya jalur dia gitu. Ya. Terus aku nanya kan, lo mulai lagi? Enggak, itu kok jalurnya agak beda ya. Enggak, lo nggak pernah ngelihat gue pakai lagi kan? Enggak, jujur aja. Masalahnya kan ini sesuatu yang harus disembuhkan. Nah, kan gue udah bilang sama lo, gue nggak mau hidup lama-lama. Jadi ya ini urusan hidup gue. Ya speechless sih. Cuman maksudnya gue sebagai sahabat lu, gue menyayangkan dan gue sayang sama lo. Kenapa gue pengen lo sembuh dan back to normal life gitu ya. Akhirnya dia nggak ngaku. Terus ada satu momen tiba-tiba dia mau minjem handphone aku. Aku ingat banget waktu itu handphone yang aku punya karena aku simpen untuk belinya itu dengan cara nabung kan. Kalau zaman dulu kan udah terbiasa beli sesuatu nabung ya. Apalagi kerja-kerja baru, dan itu berasa banget kan. Aku tabung-tabung, terus tiba-tiba dia minjem. Gue boleh minjem handphone nggak? Buat apa? Ada perlu? Kan lagi libur juga Sabtu Minggu, nanti pas waktu hari Minggu malamnya gue balikin deh, itu hari Jumat. Udah gitu akhirnya aku pinjemin dong, tapi SIM cardnya nggak gue pinjemin ya, nggak, gue masih ada SIM cardnya. Oke, dipinjemin, karena kalau sahabat nggak mikirin aneh-aneh ya. Ternyata pas waktu Minggu malamnya aku
tagih. Kita tuh sebenarnya kontek-kontekan itu zaman dulu kan masih pakai telepon rumah ya, masih aktif gitu. Sementara kalau handphone itu kan sebenarnya masih mahal. Jadi kita lebih aktif tuh yang pakai telepon rumah, sementara di kamarnya dia itu memang teleponnya ada di kamarnya dia. Jadi kapanpun aku telepon dia itu pasti yang angkat dia. Berarti dia udah balik ke rumah ya? Udah balik ke rumah. Iya, ya setelah rehab itu ya? Iya, udah balik ke rumah. Pas aku telepon minta, nah mana handphone gue? Terus dengan mudahnya dia bilang, udah gue jokul. Dan kenapa dijokul? Ya gue perlu uang. Dan gue speechless, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman diam, hening, nggak ngomong apa-apa di telepon rumah tuh ya, telepon kamar dia dan telepon kamar gue pada saat itu. Nggak ngomong apa-apa, aku langsung tutup. Dan dari situ kita nggak kontak-kontakan lagi selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Karena kecewa ya. Iya, pasti. Kecewa banget karena memang hasil yang aku dapetin itu aku dari nabung, baru kerja sambil kuliah, itu berasa banget gitu, tiba-tiba gone. Cuman karena pinjem dan diambil buat hal yang nggak oke juga gitu kan. Mungkin kalau misalkan buat makan, buat apa, keperluan apa mungkin nggak sakit ya. Cuman ini karena kebutuhan yang nggak bagus gitu. Jadi akunya speechless, ya udah akhirnya kita nggak berteman selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu aku sebenarnya diem-diem masih pengen tahu sih kondisinya dia, cuman memang aku nggak main lagi ke rumahnya. Dulu rumah kita dekat, jadi bisa dijangkau jalan kaki. Setelah itu kebenaran ART aku itu kan nggak jauh dari rumah aku juga. Dia biasanya suka ngupdate aku. Itu ada si Ana tuh. Kenapa? Kayaknya kena lagi deh. Oh ya? Iya, dia tidur di pinggir jalan katanya dia. Pinggir jalan terus meskipun aku nggak kontak-kontakan, tetap ya namanya sahabat tuh masih yang Mbak, cepetan bangunin, suruh anterin aja ke rumahnya atau enggak ke rumahnya aja, kasih tahu anaknya ada di situ gitu. Tapi bukan aku, jadi aku cuman pendorong untuk do something buat sahabat gue, tapi gue masih kecewa nih gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya semakin kehilangan aku, dia semakin nggak ada support apa ya, pertemanan lagi lah, cuman nggak ada lagi yang dimiliki. Sementara aku mau main sama dia pun sedang kecewa gitu, nggak bisa dipaksakan juga gitu. Selain itu ya info dari ART aku sih, katanya si Ana ini udah mulai jual barang-barangnya dia, perabotannya dia, kayak piring-piring, sendok-sendok, tabung gas, kompor, pokoknya yang bisa dia jual tuh dia jual. Dan dia nggak malu untuk ibaratnya ke warung-warung, warteg atau apa yang memerlukan kayak gitu, sampai dia ngerasa dia sangat butuh duit gitu loh. Iya, udah parah banget sih. Karena sepeninggalan bokapnya pun dia udah kayaknya udah di cut duitnya itu nggak yang sebanyak di zaman masih ada papanya. Jadi kayaknya nyokapnya itu yang tipikal yang berhemat, sementara bokapnya itu yang jor-joran lah gitu loh. Tiba-tiba aku suatu momen mimpinya itu di ruangan putih-putih, pokoknya semua putih, dia pakai baju putih, aku ada di situ pakai baju putih juga. Dia tuh bersimpuh ke aku, Haris, gue mau minta maaf ya sama Allah, gue banyak salah, maafin gue ya. Setelah itu terbangun dan agak aneh nih, nggak pernah mimpi kayak ginian kan. Akhirnya tetap aja deep down inside dia sahabat, masih ada gengsi, tapi masih sayang sebenarnya gitu, masih peduli gitu sebenarnya. Akhirnya aku telepon teman aku satu lagi namanya Sheila. Si Sheila itu aku teleponkan, gue mimpi nih,
mimpi kondisinya di ruangan putih-putih, si Ana ini datang terus berlutut bersimpuh minta maaf. Dengan entengnya si Sela itu ngomong gini, udah deh, lo maafin aja deh sahabat lo, soalnya yang udah-udah teman-teman gue yang teman-temannya anak atau nggak pacaran rata-rata dimimpin gitu terus 40 hari kemudian meninggal. Agak lemes sih ngedenger kayak gitu ya. Akhirnya ya udahlah, lupa deh masalah handphone. Akhirnya aku telepon lah ke rumahnya dia ya. Dia angkat dan jawaban pertama kali, halo, kenapa lo nelfon gue, lo mau ngecek ya gue udah mati apa belum? Kalau ngomong gitu sih, iya, lo pengen ngecek kan gue udah mati apa belum? Udahlah, nggak usah ngomongin soal handphone, gue ikhlas. Demi Allah gue ikhlas. Yang penting menurut gue persahabatan kita masih berjalan. Kemarin mungkin karena gue kecewa aja kondisinya gitu, tapi saat ini gue udah mengikhlaskan. Nggak apa-apa gue nggak punya handphone. Yang penting gue masih bisa main sama lo. Dan dia nangis-nangis minta maaf segala macam. Oh, nangisnya yang benar-benar nangis. Setelah itu dia minta aku main ke rumahnya dia, kan udah lama ya, 6 bulan. Main ke rumahnya, kita cerita-cerita apa yang terjadi 6 bulan setelah kita pisah ya. Biasanya aku cerita sama dia, setiap kali aku punya kenalan, mau itu cewek atau cowok yang related sama musik, aku cerita sama dia dan aku kenalin. Jadi dulu kan aku suka Wizard, dia suka Wizard gitu. Aku kasih tahu tuh, gue punya temen nih, dia suka Wizard juga. Oh ya? Iya, nanti gue kenalin sama lo ya. Ya, terus begitu pun gue cerita sama temen gue yang baru ini. Gue punya temen sahabat gue namanya Ana, dia suka Wizard juga, nanti gue kenalin ya. Cuman memang kadang suka sempat ketemu, kadang belum sempat ketemu gitu. Tapi ada cerita-cerita di masa kita 6 bulan gak ketemu, what's going on, kita cerita tuh, saling cerita. Setelah itu sempat aku kasih tahu aku punya temen namanya Wahyu. Dia itu teman dekat dan masih teman musik juga, dia suka Wizard, cuman belum sempat aku temuin waktu itu. Gak lama kemudian 2 hari atau 3 hari setelahnya kondisi Ana ini sakit. Dia telepon ke rumah, dia kasih tahu, Riz ke rumah dong, gue sakit parah nih. Itu ucapan terakhir dia ya. Ke rumah gue dong, gue sakit parah nih. Oke. Gue main lah ke rumah dia, dijegal sama abangnya. Bang, aku mau main boleh gak? Enggak, pulang aja, Ana lagi sakit, dia perlu istirahat. Tapi dia butuh aku. Enggak, pulang aja. Pulanglah. Kita pulang setiap habis pulang kampus gitu, coba lagi ke rumahnya, diusir lagi. Pokoknya meskipun cuma mau ketemu aja itu nggak boleh, entah kenapa ya. Iya. Sampai akhirnya ada kemungkinan 10 kali deh bolak-balik itu nggak pernah digubris. Aku telepon pun udah bukan dia yang angkat. Jadi biasa kan dia yang angkat kan. Iya. Karena di kamarnya dia. Kenapa nih? Ya udahlah, akhirnya udah capek juga kan diusir-usir, mau ketemu aja susah banget. Padahal aku udah kasih tahu gitu. Dia telepon mau ketemu, Bang. Enggak. Pulang. Habis itu ya udahlah, udah nyerah lah, nggak mau maksa lagi, kan capek juga ya bolak-balik. Ternyata tiba-tiba aku ditelepon balik sama abangnya, Riz boleh nggak ke rumah sakit sekarang? Kenapa? Ana udah nggak sadarkan diri, tolong ke ICU. Sebelumnya itu dia sempat nyebut nama aku. Datanglah aku ke ICU kan, dengan kondisi masuk ICU baru pertama kali ngeliat kondisinya, semuanya yang
di ambang lah bunyi tit 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 yang detak jantung hampir semua pasien tuh pelan, yang pokoknya suasananya tuh kayak ke alam tinggal sejengkal lagi. Jadi masuk situ tuh aku udah yang lemes sebenarnya, ngelihat temen sahabat, aku lihat sesuatu, ternyata aku ngelihat dia karena aku ngelihat tangannya aku masuk, aku hampirin, aku pegang tangannya, udah dingin dan penuh dengan jejak-jejak sungut. Terakhir itu aku sempat ngelihat, terakhir kali ngelihat dia itu darahnya sudah hitam. Kalau normally itu kan merah ya, merah cabai ya. Terakhir itu aku pernah ngelihat dia itu, terakhir kali dia ada aku itu darahnya sudah menghitam. Kondisi tubuhnya gimana? Turun. Udah kurus, sudah, cuman kurusnya sih nggak yang kayak gimana sih, maksudnya masih normal sih. Cuman memang kondisinya getting worse lah gitu, makin buruk. Aku pegang tangannya, terus aku berbisik di dia sambil aku berdoa gitu. Ayo bangun, gue masih mau main sama lo, kita main lagi, kita manggung lagi, kita masih mau ngeband kan, ayo bangun, kita mau main lagi. Memang di kupingnya dia aku selalu mention, ayo kita main lagi, ayo kita main lagi. Oke, pulanglah ya. Memang aku nggak kesana setiap hari sih. Sampai beberapa hari Anna di rumah sakit, aku dapat telepon dari abangnya kalau Anna itu udah meninggal. Dan aku ditelepon, Riz, boleh nggak ke rumah sakit sekarang? Kenapa bang? Anna udah meninggal. Akhirnya aku ke rumah sakit. Aku lihat kondisinya udah ditutupin kain kafan ya. Memang ya sedih lah sebagai sahabat itu, kehilangan sahabat dengan cara seperti itu. Dan aku baru sadar bahwa hari dia meninggal itu pas 40 hari dari aku mimpi di ruangan putih-putih itu. 40 hari. Itu sadarnya pas kapan? Pas malamnya sih. Pas malamnya ya? Karena aku ketemu lagi dengan temen aku yang ngomong gitu. Yang aku telepon tuh, aku bilang, pas aku cerita, Anna meninggal. Bener kan kata gue? Coba lu hitung 40 hari. Pas dicek memang 40 hari. Jadi ya percaya nggak percaya sih. Betul. Percaya nggak percaya. Akhirnya jenazah sudah di rumahnya. Sekitar teman-teman dikabarkan dan pada datang. Dan itu sekitar jam 11. Tiba-tiba ada teman aku namanya Doni. Kita samarkan ya, aku sebut saja namanya Doni. Doni itu merasa bahwa dia bisa berkomunikasi dengan si Anna. Lalu dia bilang, Riz, si Anna pengen ngomong nih sama lo untuk terakhir kalinya. Jadi itu kondisinya, posisi aku ada di depan rumahnya. Di depan rumahnya kita pada duduk-duduk menunggu jenazah lagi diurusin lah ya sama tetangga segala. Di rumahnya kita di seberangnya, kondisinya sudah malam, di bawah pohon yang sangat rindang di dekat rumahnya itu. Tiba-tiba Doni cerita, si Anna mau masuk ke badan gue, mau ngomong sama lo. Terus aku bilang, yang bener dong, jangan nakut-nakutin gitu. Bener, karena gue yang ngelihat dia, makanya dia mau masuk ke badan gue untuk komunikasi sama lo. Lo mau nggak? Nggak takut gue, kita kan udah beda alam. Tahu, cuman dia tetap maksa nih di sebelah gue sama sebelah lo. Jangan gitu dong, jangan bikin gue takut. Masalahnya
Bener, udahlah untuk terakhir kalinya aja. Tadi juga sahabat loh. Akhirnya kita mojok lah ya, karena kan banyak tetangga-tetangga yang datang juga kan, kita mojok. Kita duduk di bawah di lantai gitu. Akhirnya gue mau, dengan berat hati gue mau, meskipun takut ya sebenarnya. Jadi si Doni itu bersila di bawah di jalanan depan rumahnya dia, bersila, terus dia duduk kayak diem. Terus akunya yang Don, dia masih diam aja. Sekitar berapa menit akhirnya terdengar suara nangis. Awalnya nangisnya itu rintihan nangis dan sedih. Lamanya sekitar 1 menit lah kira-kira dia merintih. Dan itu suaranya bukan suara laki-laki. Bukan si Doni ini kan tahu lah suaranya nggak yang merintih itu. Akhirnya ditanya nih, Ana, ini kamu bukan? Aku nanya gitu kan. Dia bicara dengan suara yang panjang, ngomongnya nggak kita ngobrol gini. Jadi maafin gue, gue banyak salah, doain gue. Jadi maafin gue. Dan itu agak panjang gitu, jadi mencernanya tuh bener-bener, karena memang suaranya tuh kecil banget. Terus akhirnya ya merinding lah kondisinya kayak gitu. Aku bilang, iya, gue maafin. Lo di sana baik-baik aja ya. Gue doain pasti. Setelah itu merintih menangis lama. Setelah itu hilang. Dan kondisi si Doninya itu tiba-tiba lemes. Dia kan bersila tuh, tiba-tiba lemes. Gue lemes banget nih. Gue perlu apa? Akhirnya aku ambilin aqua kan buat minum untuk bikin dia lemes. Mungkin karena energinya tarik-tarikan atau gimana, pokoknya habis setelah hilang gitu dia lemes banget. Setelah itu udah ngomongnya udah, kata dia. Udah, dia ngomong apa? Ya udah gue ceritain. Terus dia duduk nggak lama, dia cerita sama gue, nanya gitu. Posisinya masih di depan rumahnya dia, kita menghadap ke rumahnya ya. Itu siapa yang pakai baju pilot? Maksudnya? Ya itu siapa yang pakai baju pilot? Cowok. Iya. Oh itu bokapnya. Oh datang tuh. Oh si Doni nanya ke gue karena dia nggak tahu bokapnya itu kerjaannya apa, dia nggak tahu. Dia nanya. Terus? Dia nanya, lagi duduk berdua gitu. Itu siapa? Kok ada yang datang? Kayaknya ini bukan seseorang yang asli deh, maksudnya bukan manusia yang beneran deh. Siapa itu? Oh itu bokapnya, pakai baju pilot. Oh ya, datang ke rumahnya katanya. Terus lagi ngapain? Tuh lagi ketemuan sama si Ana, lagi berdua. Kondisinya ketemuannya itu di luar rumah, bukan di dalam. Jadi dia melihat di luar rumahnya dia ya, bukannya di jenazahnya kan di dalam. Iya. Setelah itu dia nanya lagi si Doni ini, itu yang barusan lewat pakai mobil hijau siapa? Maksudnya yang tadi barusan lewat naik mobil hijau siapa? Oh kakaknya. Kenapa emang? Ayahnya kayaknya sama si Ana ini ngikut mobil itu, soalnya ngikutnya gimana? Jadi ini mobil, si bapaknya nempel di mobil yang sebelah sini, si Ananya nempel di belakang mobil, dan itu terbang. Dikasih tahu tuh. Dikasih tahu. Wow, terus. Itu lemes dong, ya kan?
Serius lo, iya ngikut tuh kayaknya mungkin beli peralatan jenazah kali ya. Terus sekarang dia kemana, ngikut sama mobil itu. Ya udah pokoknya pada saat itu gue minta abang gue jemput untuk pulang aja deh. Udah nggak kondusif lagi nih kayaknya kalau terusin begadang sampai pagi. Udah pulang aja. Udah pulang lagi tah. Gue pulang dijemput sama abang gue. Besokannya pemakaman itu biasalah habis zuhur ya. Gue datang, terus kebenaran ada si Doni juga, dan dia kayak komunikasi, jembatan komunikasi gue sama si Anna ini. Si Anna di sebelah lo tuh. Aduh, yang bener dong. Iya, ya udah sih nggak apa-apa, mungkin mau terakhir kalinya. Ya gue nggak mungkin ngomong juga kan sama dia, ntar gue dianggap nggak sehat lagi. Iya udah nggak apa-apa, dia juga cuma diri doang tuh. Udah akhirnya ceritanya udah selesai pemakaman. Gue telepon temen gue si Wahyu itu yang anak Wizard, yang gue cerita ke si Anna juga kalau gue punya teman baru lah ya, mau gue kenalin. Yuk, gue lagi berduka. Iya, gue udah tahu. Maksudnya kan gue belum cerita, kita juga belum telepon-teleponan. Iya, gue udah tahu. Kenapa emangnya? Sahabat lo datang ke mimpi gue semalam. Oh ya, gimana emang ceritanya? Pas mimpi dia bilang, "Hai Wahyu, nama gue Anna, siapa-siapa, pokoknya nama panjangnya dia. Tanggal lahir gue sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saat ini gue udah gak bisa lagi jagain Eris. Tolong ya yuk jagain dia, gue sayang banget sama dia." Terus udah gue bangun. Emang gimana ciri-cirinya? Dia kasih tahu ciri-cirinya. Begini, dan fisiknya itu totally the same seperti fisiknya si Anna yang belum pernah gue kenalin, dan gue juga belum pernah kasih lihat fotonya, dan gue juga nggak pernah cerita juga dia tanggal lahirnya. Dari tanggal, bulan sama tahun kelahiran tuh kayak kita kan nggak mungkin juga ya cerita sama temen gue nih ulang tahunnya segini. Kalau dia sampai tahu, ya gue amazed juga sih. Maksudnya kok ini mimpi kayak beneran, tapi gimana ya bisa sampai sama tanggal lahirnya benar, nama panjangnya iya, dan gue nggak pernah kasih tahu si Wahyu itu nama panjang si Anna. Semuanya tepat. Shock lah, maksudnya ini apa sih, memang kebenaran si Wahyu ini memang dia bisa ngeliat juga menurut dia ya. Kalau gue sih sebenarnya percaya nggak percaya juga, cuman kalau lihat dari keadaannya sepertinya memang ya cocok, mau gimana. Akhirnya ya udahlah, setelah meninggalnya si Ana itu, dari hari pertama gue bermimpi dia ngajak main kayak biasa, dia ngajak main, manggil gitu. Cuma lucunya itu di dalam mimpi itu kok kayak gue berasa kayak bukan mimpi, kayak badan gue tuh kayak beneran main juga gitu loh. Eris biasa dia setiap kali manggil ke rumah, manggil nama, terus untuk datang ke rumah main gitar, sekadar main gonceng gitar di teras. Eris main yuk. Dan gue di dalam mimpi itu gue sadar betul, gue tanya, lo udah meninggal? Enggak, kata siapa? Ini bukti gue ada, lo main sama gue kan? Iya. Dan itu hampir setiap hari dimimpiin untuk main bareng. Entah kejadiannya kebenaran, karena kan terakhir pas waktu di ICU itu gue bilangnya, ayolah lo bisa hidup lagi,
bangun, sadar gue masih mau main sama lo, gue masih mau main sama lo. Akhirnya setelah dia meninggal pun gue mimpinya selalu yang dia ngajakin main. Iya bener. Sampai itu setiap hari, tapi setiap kali abis mimpi, begitu bangun udah nggak yang mimpi terusin lagi gitu, enggak. Jadi memang kejadiannya mimpi, setelah bangun ya udah hilang kan. Terus mimpi ngajakin main terus. Selalu di mimpi itu selalu ngomong, lu udah meninggal enggak? Ini buktinya gue masih main. Udah ambil gitar sana, kita main lagi. Dan itu kayak mimpinya itu kayak beneran gue habis main deh. Iya. Gitu loh yang dirasain itu, jadi mimpinya kayak beneran gitu. Setelahnya itu mulailah mimpi yang mulai aneh. Dia mimpi minta tolong, teriak-teriak minta tolong bukain makamnya. Lu kasih tahu ibu gue bukain kuburan gue masih hidup, disuri. Dia terus ulang itu. Terus gue terbangun lagi, hilang. Dan itu hampir beberapa kali mimpinya sama. Jadi kayaknya seminggu ngajakin main, seminggu itu bukain makam, sampai akhirnya gue mikir juga ya, memang ada ya curi. Cuman akhirnya gue cerita sama drummer gue tuh, gue mimpi ini nih. Oh mungkin lo ada barang lo yang sama dia tuh yang harus dikubur kali. Dan gue inget waktu itu, jadi kita punya kalung love tapi terpisah. Dia pakai, gue pakai. Dan gue saat itu gue ambil kalungnya, gue kubur. Gue kubur saking gue takutnya ya, maksudnya dia masih ini apa enggak ya. Kuburnya di mana nih? Di depan rumah sih, yang pekarangan gitulah. Maksudnya dikubur udah nggak ada urusan lagi lah di dunia ibaratnya. Apakah karena gue masih nyimpen kalung yang sahabat yang love, dia pakai, gue pakai gitu loh. Dikubur tapi tetap mimpi. Akhirnya gue minta sama Pak Ustadz, pernah cerita ya, Pak Ustadz nih kondisinya gini gimana ya, kok kayaknya udah sering banget, apakah harus kasih tahu ke ibunya? Oh enggak, karena dengan kondisi yang sorry to say itu kondisinya udah hancur di dalamnya katanya, jadi kemungkinan curi pun kayaknya nggak mungkin, jadi udah doain aja. Kecuali memang sakitnya jantung, tiba-tiba kondisi sehat mungkin, tapi ini memang kan udah hancur juga sebenarnya, udah lama. Kamu bilang juga darahnya juga udah hitam gitu, maksudnya benar-benar udah kelihatan gak sehat lah udah. Terus mana lagi dimimpiin, sombong lo Riz, nggak pernah telepon gue lagi, kan lo udah meninggal. Nah enggak, nomor telepon gue udah ganti, sombong lo nggak telepon gue lagi. Berapa nomornya, gue tanya gitu kan. Dia sebutin, dia ada 6 digit gitu disebutin, ada 3-nya. Gue di dalam mimpi itu dia sebutkan. Setelah mimpi itu gue terbangun dan gue hafal betul nomor telepon yang dia kasih. Gue catat nih ya, di malam hari itu terbangun udah pasti nih nggak bakalan mimpi lagi nih, karena selalu hilang mimpinya, cuma sekali aja catat nih nomor teleponnya. Karena gue nggak berani telepon kan, gue suruh lah temen gue yang telepon. Setelah gue dimimpiin, dia minta gue telepon dia. Terus nomornya ada. Ini teman gue agak jeger juga, berani juga dia. Nomornya ada. Berapa nomornya? Jadi gue ke rumahnya dia, kita telepon dari rumahnya dia siang-siang waktu itu. Dia telepon, gue nggak mau telepon, lo aja yang telepon, gue nggak berani. Karena kan dia bukan sahabatnya ya, cuman tahu aja. Dia telepon, halo, bisa bicara dengan Ana. Ana siapa? Kamar nomor berapa? Kamar nomor berapa maksudnya gimana Bu? Saya mau bicara dengan Ana. Iya, Ana di kamar berapa? Ini di rumah sakit. Di rumah sakit apa ya? Dia kasih tahu rumah sakitnya. Oh, ya udah nanti saya cek lagi deh kamar berapanya. Ditutup. Di mana itu? Di rumah sakit ini.
Jadi nomor telepon yang dia kasih ke gue itu adalah nomor telepon rumah sakit di mana dia selalu ada di depan rumah sakit itu untuk transaksi Wah, bagus. bersama dengan BD-nya. Dia cerita sama gue. Sebelum itu ya, emang lo dapat barangnya dari mana? Ya jauh lah dari rumah sini. Terus transaksinya di mana? Di depan jalan raya. Itu selalu, pasti gue ngambilnya di situ karena kalau di rumah kan takutnya ketahuan. Jadi nomor telepon yang dia kasih gue itu adalah nomor telepon rumah sakit di tempat biasa dia transaksi di jalan rayanya ya. Iya. Oke. Wow. Menjelang 40 harinya dia itu, karena gue udah freak out dengan mimpi-mimpinya dia yang menurut gue aneh ya, selalu nyambung gitu. Akhirnya gue nulis sih, sebelum tidur tuh gue nulis di kertas. Kertasnya itu kayak buku gambar gitulah, kertas besar. Gue tulis, Dear Anna, gue minta tolong sama lo, jangan hadir lagi dalam mimpi gue. Dan gue bersumpah demi Allah, gue tidak akan doain lo sampai kapanpun kalau lo masih kasih gue mimpi. Karena lo tahu gue takut. Kita udah beda alam. Berharap mungkin itu adalah sesuatu yang di luar pikiran gue karena udah capek banget ya dimimpiin terus menerus, diteror dengan mimpi-mimpi ini dan itu selalu 40 hari sekian itu selalu berhubungan sampai akhirnya gue tulis itu, gue taruh di meja berharap dia membaca. Dan lucunya setelah gue nulis itu, gue tertidur, gue tidak mimpi dia lagi. Terakhir itu 40 hari tidak mimpi dia lagi. Sampai 10 tahun gue tidak mimpi sedikit pun tentang dia. Baik, sudah berhenti. Sudah gak pernah mimpi. Mau dia mimpi datang main atau apalah gak pernah gue mimpi. Sampai gue pernah kangen ya, gue minta setelah gue ziarah pernah gue bilang sama dia, Dol datang dong mimpi gue sekali-kali, gue kangen sama lo. Gak pernah lagi. Semenjak gue tulis kertas itu, jadi gue merasa apa lo baca nih ya, soalnya kok sama sekali total gak pernah mimpi sedikit pun, gak pernah lagi. Kecuali pernah waktu gue mau merit, gue mimpi dia cuma datang di ujung, tersenyum doang, udah gitu gone. Itu aja. Nggak pernah yang gue mimpi dia ngajakin main terus yang ngobrol apa, enggak. Cuma sekali. Sampai sekarang pun gue kalau ditanya sama teman band gue, lu masih mimpi gak? Enggak. Terakhir itu yang lo tulis itu ya. Yang waktu sebelum merit itu gambarannya lagi merit atau gimana nih? Itu mimpi juga? Mimpi juga. Jadi misalnya besoknya gue mau merit nih. Setelah merit atau hari besoknya pokoknya gue mimpi lagi dia datang di ujung jauh. Di ujung jauh cuman nampakin gitu, cuman langsung. Enggak, cuman berapa detik menampakkan diri, tersenyum, terus mungkin sinyal dia happy atau apa, dia nampakin, sudah gitu kan. Udah nggak pernah lagi. Sampai detik ini gue nggak pernah mimpi. Berarti waktu berobat ke Pak Ustadz ya, itu belum berhenti itu ya? Masih. Karena belum 40 hari. Waktu itu saran dari Pak Ustadz apa? Didoain aja. Gak perlu kasih tahu ibunya. Karena memang ibunya juga udah pindah sih waktu itu. Jadi udah nggak di rumah yang lama lagi. Oke. Nah, menurut Kak Eris, soal waktu Doni ini ngelihat sosok ayahnya si Ana dan juga almarhumah Ana ke dalam atau ikut ke mobil abangnya, itu kenapa itu? Apa maksudnya? Mungkin di satu sisi memang abangnya itu kan mungkin dia pergi keluar untuk beli peralatan jenazah ya, kayak misalnya perlengkapan mandi atau bunga atau apalah ya. Akhirnya nggak tahu gimana, pokoknya nempel aja. Jadi kondisinya itu di depan jalan ayahnya datang,
Terus udah gitu disamperin, gak lama mobil kakaknya yang menuju ke arah sana, terus tiba-tiba mereka nempel, tek, ngikut terbang gitu. Iya. Nggak tahu maksudnya apa juga Enggak berarti. sih. Oke. Maaf, abangnya masih ada. Tragisnya itu abangnya itu terakhir aku dengar dari tukang jualan mie tek-tek malam yang selalu ada di depan rumahnya itu, abangnya itu udah meninggal truk. Jadi udah nggak ada kabar apa-apa lagi. Maaf, Pak, kondisinya abangnya truk itu lagi naik mobil atau lagi sendiri atau gimana? Lagi jalan. Jadi Lagi jalan. terakhir itu aku sempat juga sih ketemu sama abangnya itu dengan kondisi udah nggak punya gigi. Oh, udah habis ya karena narkoba. Habis. Dia udah berpakaian sepertinya habis dari masjid ya. Maksudnya mungkin udah mudah-mudahan pada saat itu sudah kembali ke jalan yang benar ya. Lalu jalan, akhirnya sempat ketemu juga yang dengan kondisi nggak normal sih. Riz, apa kabar? Dan gue melihat bahwa baik bang, tapi takut, tapi gimana? Karena kan kalau kayak gitu nggak bisa nggak bisa ditebak kondisinya apa. Tiba-tiba bagaimana kan cewek takut ya. Iya. Akhirnya memang aku dilihatkan kondisi abangnya itu sebelum meninggal, akhirnya katanya terlindas di daerah mana, aku juga nggak tahu sih. Waktu abang itu meninggal, udah pindah atau masih di situ berarti? Masih di situ. Oh, masih di situ. Nggak sempat nyelawat. Enggak. Aku nggak tahu kalau abang udah meninggal. Jadi memang udah setelah Ana itu meninggal udah nggak pernah tahu lagi kondisinya gimana. Itu aku dapat infonya itu dari si iseng-iseng lagi nanya sama si tukang jualan yang biasa kita beli tuh. Karena kan dulu kan kita selalu kalau aku lagi nginep di rumahnya si Ana itu, kita berdua malam-malam jam 10-an itu ke mie tek-tek yang ada di gerobak di depan rumahnya, tinggal nyebrang gitu. Dan dia selalu yang tahu kondisi rumahnya itu. Karena kan dia selalu jualan di depan itu kan. Iya. Total berapa hari Ana dirawat di rumah sakit ya pada saat itu? Ingat gak, Mbak? Mungkin nggak nyampe seminggu sih. Nggak nyampe seminggu ya? Nggak nyampe seminggu. Udah parah banget berarti ya? Parah, karena terakhir pun melihat darahnya itu sudah hitam. Iya. Waktu apa tadi pengobatan ya? Berapa hari Ana di sana bulan. gitu? 1 bulan aja. 1 bulan. Kayaknya kurang lama itu ya. Mungkin. Harusnya di rehabnya agak lama. Iya. Harusnya agak lama mungkin, jadi bisa total gitu ya. Iya. Nah, kan setelah rehab 1 bulan itu sempat kayak membaik gitu ya. Pada akhirnya dia pakai lagi tuh berapa hari tuh setelah habis dari rehab? Kira-kira aja kalau yang baik. Kayaknya semingguan deh. 1 minggu aja. Semingguan. Balik lagi. Tapi dia nggak cerita. Iya. Dia nggak cerita. Aku cuman perhatikan jejak titik-titik yang jalur dia suntik kan kelihatan. Ada lagi. Oh, ada lagi. Baru lagi gitu ya? Baru lagi. Ada jalur. Jadi jalur kayak digigit semut gitu. Cek. Aku tanya pun dia nggak jawab. Enggak. Tapi kok itu ada titik-titik ya? Digigit nyamuk kali. Karena dia takut aku laporin sama mamanya untuk direhab lagi. Jenis narkoba sih, Mbak? Wah, jahat banget itu mah, galak itu. Itu menghancurkan masa depan. Memang cara yang paling cepat untuk ya nggak punya masa depan ya. Dengan cara itu. Toh memang sebenarnya dia pun udah berulang kali kita kasih tahu gitu. Lo pilihannya mau sembuh apa mau? Jadi sepertinya dia nggak habis pikir untuk mengucapkan itu dengan
pikir 2 kali, memang tujuannya ke situ sih. Hmm, hmm, hmm. Ditambah pengaruh itu ya makin kuat gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir sih Mbak. Almarhumah Ana ini dari waktu pertama kali make sampai dia meninggal, berapa tahun bertahan hidupnya itu? Kurang lebih 2,5 tahun. Cuma 2 tahun setengah. Dari waktu awal dia makan. Iya. Awalnya kan dia bukan. Iya. Tapi setelah itu semakin cepat. Iya. Dari darahnya yang merah jadi hitam itu nggak nyampe setahun. Jadi hanya berhitungan berapa bulan. 2 tahun setengah. Nah, karena memang aku ngelihat pada saat dia suntik dengan darah yang merah cabe, sampai akhirnya dia kuliah dengan kondisinya hitam, itu cepat sih. Cepat ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun setengah itu cepat loh. Berarti kan dari waktu yang sekolah sampai lulus gitu ya. 2 tahun setengah ya. Yeah. Oke. Berarti waktu dia lagi makai gitu ya, zaman-zamannya Ana ini masih makai, manggung itu agak ini gitu ya, apa sih namanya, terganggu gitu latihan itu. Sebenarnya enggak, dia tipikal yang happy dengan manggung-manggung. Cuman setelah manggung dia sangat bisa memposisikan kondisinya dia sih. Kalau zaman dulu kan kita manggung di zamannya musik indie itu ya, adanya di Poster Cafe itu tahun 90-an something ya. Poster Cafe itu ada di Manggala Wana Bakti di Gatsu situ. Dan kita biasanya manggung tuh di situ. Dan dia itu sangat menjaga ya, maksudnya dia tidak pernah bawa barang kemana-mana. Dia selalu memakainya itu di rumah, di kamarnya dia sendiri. Ya, di rumah atau di kos waktu ngekos. Iya, dia nggak pernah yang dibawa-bawa, takut apa, atau enggak di kamar mandi. Pada saat manggung atau apa, dia sangat menjaga untuk nggak menjauhi kita dari masalah polisi lah gitu. Dia cukup dihargai juga sih. Ya sebenarnya pinter kan, karena masuk UI kan. Iya. Pinter banget sih sebenarnya. Oke. Tadi kan punya band berarti nih, Mbak Eris. Masih ngeband? Ngeband itu sebenarnya aktifnya itu 15 tahun yang lalu. Kita udah sempat bikin lagu 10 lagu gitu deh. Tapi untuk 2 tahun ini aku aktif lagi, tapi tidak dengan formasi band. Hanya solo. Karena memang yang bikin lagu itu memang kebenaran aku yang bikin lagu. Jadi di arrangement sama teman-teman band. Sekarang pun kadang-kadang suka masih ada sih yang ayo dong reuni. Selama mereka masih waktunya ada sih, fine-fine aja. Mereka yang sibuk. Nah, untuk band Kak Eris ini masih ada gak yang apa ya? Crayola ya, tadi kita sempat ngobrol. Crayola ya. Masih ada, lagunya masih bisa dinikmati di digital music platform, di Spotify, di Apple Music itu masih ada. Jadi kalau teman-teman ada yang mau dengerin lagu aku dan band aku zaman dulu bisa. Salah satunya sih sekarang aku lagi promo lagu Crayola yang pernah dibawain, itu pernah jadi chart 1 di New Bass Prambors. Jadi di master, di remake ulang lah. Oke. Kalau untuk Kak Eris sendiri nih, kalau misalkan teman-teman pengen denger juga, kebetulan ya siapa tahu ada yang suka aliran grunge juga gitu ya. Di mana Kak? Kebenaran untuk yang solo ini aku lebih ke pop sih. Oh, ke pop, beda genre. Beda genre lagi. Tapi lagu yang di sebelumnya yang masih ada di Spotify itu termasuk ada juga yang masih aliran alternatif juga. Jadi memang variasi lah gitu. Cuma untuk yang solo ini aku kebenaran lebih ke solo. Lebih ke solo. Ada di mana tuh? Itu di Spotify bisa, di YouTube juga ada bisa. Judulnya My Little Pink Star.
search nama aku Maeris, Maeriz. Nanti gue taruh lah pokoknya ya. Tampilin lah ya, Thank editor you. ya. Jangan lupa ya Itu dia. ditonton. Jangan lupa untuk mampir dan dengerin ya. Berarti band yang waktu sama almarhumah itu udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak. Tapi pernah nyiptain lagu pada saat itu? Kebenaran waktu itu Apa cover-cover aja? pernah cover-cover sih, lebih banyaknya sih cover-cover. Jadi setelah dia meninggal, aku punya band lagi, justru cowok semua. Udah nggak cewek-cewek lagi, dan itu lebih ke formasinya lebih ke alternatif genrenya. Kalau yang waktu sama almarhumah bandnya namanya apa? Lip Gloss. Lip Gloss. Oke. Yaudah, satu pesan lagi untuk teman-teman yang nonton mengenai cerita yang tadi dibawain Mbak Iris, mungkin boleh sharing. Aku mau sharing aja, jangan pernah kalian bergaul dengan teman yang salah, karena itu pasti ada dampaknya. Apalagi jangan pernah coba-coba yang namanya barang yang haram, karena memang dalam agama apapun tidak dibolehkan untuk menggunakan barang yang haram, karena sudah tahu itu akan membuat hidup kalian sengsara dan tidak berguna lah gitu. Dan satu lagi, nggak bakal panjang guys. Yang tadi aja cuma 2,5 tahun. Oke. Terima kasih Mbak Iris sudah datang ke Lentera Malam. Terima kasih juga udah undang aku ke sini ya, Lentera Malam. Siap, sama-sama. Sukses selalu. Amin. Oke, kalau gitu video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan juga Mbak Iris izin pamit. Bye.